Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syedar Alun. Jumpa lagi dalam program podcast Serambi edisi Senin 2 November 2020 bersama saya Mas Rizal, jurnalis harian Serambi Indonesia. Selama 30 menit ke depan kita akan banyak berbincang mengenai dunia pendidikan selama pandemi COVID-19 ini. Sudah hadir bersama saya Bapak Zulkifli SAG MPD selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini bincang-bincang podcast kita bertema belajar tatap muka sudah bisakah? Karena sudah 8 bulan ya pandemi ini berlalu Pak. Kita akan melihat potret wajah pendidikan kita seperti apa ini. Baik Pak, sebelum kita mulai bincang-bincang, terlebih dahulu kita ingin mengetahui bagaimana potret-potret pendidikan kita di Aceh selama ini dan bagaimana pula proses pembelajaran pendidikan di rumah, apakah efektif atau tidak. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID ini sudah mengganggu berbagai sektor kehidupan kita, baik mulai dari kesehatan, ekonomi, bahkan pendidikan. Seperti kita ketahui juga bahwasanya sistem pendidikan selama ini sudah dialihkan dari sistem tatap muka ke daring atau belajar dari rumah Pak ya. Begitu Pak ya. Bahkan namun untuk lebih jauh kita mengetahui ataupun kita menggali informasi mengenai dunia pendidikan selama pandemi, kita akan berbincang lebih jauh dengan Pak Jul. Baik Pak Jul, mungkin kita sapa dulu warga Aceh yang melihat langsung live streaming kita melalui podcast Serambi ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa di seluruh tanah air? Jumpa lagi dengan kita di saya Zulkifli, pelaksana tugas bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Baik Pak, kita ingin tahu lebih jauh Pak, selama ini pendidikan kita selama COVID ini bagaimana sih Pak? Insya Allah kondisi proses pembelajaran pendidikan di madrasah ini kita laksanakan sesuai dengan regulasi. Kita mencoba menata proses pembelajaran di madrasah baik dari MI, MTS dan MA ini mengacu pada protokol kesehatan, dan kita tetap menjaga anak didik kita, siswa kita, guru kita, dan tenaga pendidikan kita serta masyarakat. Oke baik Pak, selama ini kan sudah 8 bulan Pak ya kita melalui menghadapi wabah pandemi ini. Apakah proses belajar kita masih daring atau sudah kembali tatap muka Pak? Baik, kita di Kementerian Agama sepakat kemarin dengan Dinas Pendidikan Aceh bahwa segala sesuatu proses belajar mengajar itu mengacu kepada edaran gubernur dan SOP antara Dinas Pendidikan Aceh dengan Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kami di Kemenang khususnya di madrasah itu di masa pandemi COVID-19 ini prioritas utama kita mengutamakan dulu kesehatan peserta didik, kesehatan dan keselamatan peserta didik, kemudian guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian masyarakat pada umumnya, dan kita juga mempertimbangkan peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan ini di masa COVID ini. Artinya kita melaksanakan menindaklanjuti instruksi gubernur lah gitu Pak ya. Dalam proses pembelajaran, apakah
kita melaksanakan tatap muka atau daring. Nah, ini sesuai dengan regulasi penyesuaian SKB 4 Menteri. Kita melihat zonanya. Artinya, kembali ke tujuan tadi, kalaupun kita melaksanakan tatap muka pada zona yang dilarang dalam regulasi, ini akan menambah klaster-klaster COVID-19 nanti. Maka kita hari ini mengarahkan kepada warga madrasah, kita memberikan sosialisasi pembelajaran tatap muka ini kita khususkan bagi daerah yang zonanya hijau dan kuning. Itu pun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Artinya jika siswanya lebih daripada 18 orang, maka dibuatlah bentuk shift. Minimal satu shiftnya itu 18 orang. Kemudian di madrasah harus menggunakan protokol kesehatan, ada tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, disediakan sabun ya. Ini baru bisa kita menyampaikan kepada madrasah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi jika memang zonanya zona merah atau oranye, kita fokuskan dengan daring, dengan alasan bahwa jangan sampai nanti muncul klaster madrasah dalam penyebaran COVID-19 ini. Kita mencoba memutuskan mata rantai penyebaran COVID, jangan sampai ke madrasah. Tapi alhamdulillah selama ini belum ada kasus yang terjadi di madrasah, Pak. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada laporan ke kami, ada guru kami, ada siswa kami, ada tenaga kependidikan kami yang terinfeksi COVID-19 ini. Baik, Pak. Ini selama 8 bulan belakang ini, Pak, apakah proses belajar virtual ini efektif kita nilai atau seperti apa? Perlu juga kami sampaikan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Itu kita akui. Dalam hal ini kami di Kementerian Agama pada awal-awalnya pembelajaran daring kita melakukan evaluasi dan 44% itu di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tidak menggunakan daring, tidak menggunakan secara virtual. Ini dikarenakan kondisi daerah kita ini tidak ada jaringan internet, ada guru tidak memiliki HP Android, kemudian orang tua atau siswa tidak memiliki kuota. Ini yang membuat hambatan-hambatan pembelajaran virtual selama ini, makanya tidak berjalan efektif. Samping itu juga hari ini punya kendala kita, artinya kesulitan guru dalam mengelola pembelajaran karena menggunakan jarak jauh, tidak ada tatap muka langsung. Jadi guru kesulitan dalam mengelola pembelajaran dan masih fokusnya pada kurikulum, pada penuntasan kurikulum. Padahal kita sudah menyusun tentang kurikulum darurat. Nah, namun guru kita tetap masih mengacu pada kurikulum nasional. Sementara itu orang tua, tidak semua orang tua itu ada waktu untuk mendampingi anaknya, karena kan orang tua juga mengajar kerja untuk mencari nafkah. Jadi tidak semua orang tua bisa mendampingi anaknya dalam pembelajaran secara virtual atau daring. Ini mengakibatkan juga tidak efektif kalau pembelajaran daring itu, di samping hal yang tadi. Kemudian peserta didik juga mengalami kesulitan dalam hal berkonsentrasi dari rumah. Jadi materi yang disampaikan lewat daring itu mungkin sulit dia untuk berkonsentrasi penuh pada apa yang disampaikan melalui daring tadi. Bisa saja karena hanya melalui HP, tidak melalui sebuah layar yang besar atau ada media lain. Ini yang membuat mungkin siswa ada kesulitan dalam hal menerima materi. Kemudian juga mungkin siswa rasa jenuh dia. Jenuh itu tiap hari daring, jenuh dia itu.
dan bisa berakibat pada hal-hal lain. Mungkin anak-anak bukan lagi nonton, bukan lagi belajar dengan daring, mungkin bisa lihat situs-situs lain. Ini juga merupakan suatu hambatan dan kendala dan tidak efektif menggunakan virtual tadi. Ketika terjadi hal-hal seperti itu, terobosan-terobosan yang kita lakukan seperti apa, Pak? Kami membuat suatu evaluasi dan duduk bersama di bidang mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran kemarin. Kita ketahui bahwa COVID ini tadi bukan hanya berdampak pada kesehatan, ya kan, tapi juga pada sektor pendidikan. Maka kita akan duduk dengan para kepala seksi di kabupaten kota. Kita mencoba bagaimana COVID ini bisa cepat selesai. Kita bisa membuat mata rantai terputus, ya kan, penyebaran COVID, ya. Jadi ada beberapa terobosan yang kami lakukan dalam hal proses pembelajaran di masa ini. Misalnya tadi berhubungan dengan daring. Oleh pemerintah itu membuat kebijakan memberikan link belajar langsung dengan individu dengan membuka link. Artinya bukan lagi dengan dipandu oleh guru, tapi dia buka link sendiri. Kemudian ada pembelajaran dalam link itu, ada materi dalam link itu, baik link itu melalui e-learning, ada Google Form, ada Zoom, ada CloudX. Nah, ini terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di Kementerian Agama, untuk memudahkan peserta didik jika tadi jenuh dengan virtual atau daring oleh guru-gurunya. Kemudian di samping itu, bagi yang tidak ada daring, misalnya tidak ada jaringan, kami melakukan terobosan yang membuat visit home, kunjungan ke rumah-rumah, dan membuat kelompok-kelompok kecil yang ada kalau tidak ada peserta didik di situ. Dan ini telah dilakukan oleh Bapak Kakanwil, juga akan memberikan apresiasi kepada guru-guru dan kepala madrasah yang melakukan inovasi pembelajaran di masa pandemi ini. Artinya, jikapun ada pandemi, jangan sampai proses KBM ini terhambat. Maka jika ada kepala madrasah atau guru yang melakukan terobosan, kita akan berikan penghargaan. Insya Allah ada yang mengirim berkas ke sini, itu hampir 90 lebih, dan kita sudah menentukan yang masuk 10 besar untuk presentasi inovasi yang dilakukan di masa pandemi. Nanti kita akan undang mereka ke provinsi, kita melihat presentasi mereka. Nah, apa yang dilakukan selama pandemi, terobosan apa yang mereka lakukan untuk memberikan materi kepada peserta didik tadi, ya. Ada berapa banyak, Pak, kalau kita lihat pemetaan wilayah tidak terjangkau jaringan internet gitu? Dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh ini, hampir 50% itu daerahnya tidak terjangkau internet, terutama di daerah pedalaman. Misalnya, jangan jauh sekali, misalnya Aceh besar saja itu daerah Lam Toba itu juga belum masuk. Kemudian Pulau Aceh juga belum lancar jaringan internet. Kemudian termasuk Lepung itu masih belum juga lancar. Apalagi daerah Tangsi ke sana ke atas. Kemudian Takengon itu Bener Meriah juga masih banyak. Kemudian Gayo Luo, Subulu Salam, Singkil, masih banyak Aceh Tenggara. Itu yang daerah pedalaman tidak ada jaringan. Jadi kami mencoba menyampaikan kepada guru-guru di masa pandemi ini, lakukan terobosan, lakukan inovasi, salah satunya dengan kunjungan ke rumah tadi, visit home tadi. Ini yang kami lakukan, minimal anak-anak tersampaikan materi. Ada materi yang selama ini sesuai dengan kurikulum mereka tersampaikan, mereka menerima materi ini. Jika nanti ada ujian semester, mereka sudah pernah menerima materi itu yang disampaikan oleh guru-gurunya itu. Artinya materinya itu tidak pernah tertinggal oleh mereka gitu ya. Nah, kita mengharapkan seperti itu. Artinya walaupun pandemi, walaupun tidak ada belajar seperti biasanya,
tapi materi yang ada dalam kurikulum itu mereka bisa belajar sesuai dengan kurikulum tadi, dan jika nanti ada ujian mereka sudah paham, pernah melihat materi itu. Besar juga Pak ya wilayah yang tidak terjangkau internet di wilayah kita ya, khususnya yang madrasah atau madrasah ya. Iya. Hampir 50% dari 23 kabupaten kota. Maka hasil evaluasi kami kemarin 44% tidak menggunakan daring. Iya. Itu malahan daerah perkotaan, karena tadi tidak ada kotanya, tidak ada Androidnya. Ini kalau dilihat dari jaringan lebih lagi. Jadi Aceh memang sangat sulit untuk melakukan daring. Jadi susah untuk melakukan secara virtual karena kondisi Aceh yang memang belum lancarnya jaringan internet. Masih banyak.